Ya kan tidak bisa menilai itu benar atau tidak benarnya. Oke, ini saya pindah lah supaya yang lebih tinggi pangkatnya nih Pak Saiful nih, Pak Saiful Mujab. Nah Bapak sebetulnya kaitannya dengan kuota ini apa sih? Keterkaitan Bapak, ngapa Bapak duduk di sini? Untuk haji reguler, Pak. Ya silakan Pak. Sebagai apa? Haji reguler. Haji reguler. Siap. Oke, jadi Bapak mengurus semua yang berkenaan dengan haji reguler. Ya. Nah sekarang kemarin itu kami ada menemukan juga Pak yang boleh langsung berangkat itu. Apa namanya itu yang Bang Marwan yang tahu istilahnya itu, penggabungan mahram, apa namanya itu, yang kayak begitu itu. Itu sudah sesuai ketentuan nggak Pak? Insya Allah sesuai, Pak. Pakai insya Allah ini loh. Nggak sesuai ketentuan, Pak. Sesuai ketentuan. Ya. Jadi kalau ada pelimpahan, sesuai ketentuan. Kemudian ada yang diberangkatkan duluan, ternyata bukan mahramnya dia? Itu mungkin sesuai ketentuan, Pak. Kalau prosedurnya udah sesuai, Pak. Iya. Ada Bang Marwan. Ya. Jadi Pak Marwan ini menemukan ada orang yang dianggap mahramnya, tapi setelah dicek bukan mahramnya, berangkat duluan juga. Gitu loh, ini temuan loh, bukan ngada-ngada ini. Ya itu gimana Pak? Sesuai ketentuan juga? Kalau memang ada temuan yang seperti itu Pak, kita bisa tindak lanjuti langsung Pak. Artinya kalau ada yang melapor, ternyata ya. Berarti selama ini Bapak tidak mengecek mana yang memang sesuai peraturan itu, sesuai undang-undang, mana yang tidak. Jadi kan gini Pak, mohon izin. Ya silakan. Jadi di dalam hal penggabungan mahram, ya jadi kalau penggabungan mahram itu yang mengusulkan kan dari tingkat kota Pak. Ya dari tingkat kota mengusulkan ada yang digabung karena mungkin ada saudara atau ada orang tuanya. Nah jadi pendamping mengajukan permohonan tertulis secara sah itu ke Kamenak Kota Pak. Enggak mengajukan ke Kamenak Kota. Oke, Kemenak Kota. Kamenak Kota mengverifikasi Oke. apakah persyaratannya memenuhi syarat atau tidak. Seperti surat permohonan pendampingan, KTP, KK, akta nikah, akta kelahiran yang keterkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, setelah diverifikasi memenuhi syarat, maka diinput Pak ke aplikasi Siskohat ke Kanwil. Nanti Kanwil juga akan memverifikasi berkas, terkonfirmasi lagi. Bila ternyata sudah memenuhi syarat lagi, baru nanti diinput lagi ke pusat Pak. Jadi itu bertahap dari tingkat kota, tingkat Kanwil itu verifikasi. Berjenjang. Iya berjenjang. Dan bahkan itu lampirannya banyak. Nah kalau ternyata setelah itulah kita kan tidak mungkin ya Pak memverifikasi sampai bawah karena kita sudah percaya karena itu pembagian tugas wewenang. Mana yang menjadi wewenang Kamenak, mana yang menjadi wewenang Kanwil. Kira-kira kalau ada kesalahan data gitu, kira-kira salahnya di Kemenak, kabupaten kota atau di provinsi Pak? Berarti yang input awal Pak. Yang mana itu? Ya di Kamenak Kota. Loh tapi dia emang bisa memasukkan sendiri datanya? Mereka. Apa dia harus mengirim, kan tadi Bapak bilang dia harus mengirimkan usulan ke pusat melalui surat dia kan? Mohon izin Pak, mungkin mereka berdasarkan terkait dengan data yang sudah lengkap. Ya seperti ya kan, data itu ada kakaknya ada, KTP-nya ya, surat nikahnya ya, alamatnya dan semua sudah diverifikasi memenuhi syarat. Dimasukkan sendiri? Iya, kan terus enggak, yang memasukkan Kemenak itu sendiri? Ya yuk, bagian verifikasi kota. Di kabupaten kota kan? Iya, kabupaten. Itu kemarin seingat saya Pak Marwan, waktu kita di Bogor, itu nggak bisa masukkan sendiri katanya. Yang saya tanya itu sama ini Pak Ketua, kami tanya, katanya nggak bisa, harus ke pusat semua perubahannya. Mereka itu cuman mendaftarkan yang baru-baru. Ya kan, yang daftar baru haji mau berangkat gitu, lalu daftar di situ masuk. Kalau yang perubahan mahram ini kayaknya harus ke pusat. Gimana tuh? Ya sama Pak, penggabungan mahram. Boleh dia butuh rubah? Disabilitas, itu semua prosesnya adalah dari bawah. Boleh dia rubah langsung tanpa belum dapat persetujuan dari pusat? Jadi gini Pak, setelah diverifikasi ya berdasarkan nomor urut dan sebagainya dan dinyatakan sudah terpenuhi, maka nanti
Direktorat itu memastikan bahwa itu sudah masuk di aplikasi Siskoar. Itu. Berarti kirim dulu surat ke pusat, Ya, berjenjang, sampai di pusat, oke, balik lagi ke daerah untuk memasukkan. iya. Jadi gini, diambil berdasarkan urutan porsi. Jadi kalau seandainya di penggabungan mahram ada sisa 10, dia mengajukannya 11. Nah itu nanti diurut mana yang itu masuk. Ya, lalu dikirim ke daerah. Nah begitu dinyatakan itu sudah memenuhi syarat, hasil verifikasi di tingkat kota maupun tingkat kanwil memenuhi syarat, maka pusat sudah nggak bisa nolak. Artinya bahwa itu sudah memenuhi syarat, persyaratan terpenuhi. Maka dibukalah kerannya untuk penggabungan. Oke Pak, kalau misalnya ada 200 kabupaten kota yang mengusulin penggabungan mahram kayak gitu, sementara jatahnya itu hanya ada sekitar 50. Itu gimana membaginya itu Pak? Jadi gini Pak, mohon izin. Jadi masing-masing pengusulan itu sesuai dengan provinsi masing-masing. Ya. Dengan kota masing-masing. Kalau seandainya 200, yang ada itu ngeblok di mana? Kan kita tidak bisa membagi rata penggabungan mahram. Mungkin, ya kan, mungkin banyak di provinsi A. Provinsi A itu ternyata yang penggabungan mahramnya banyak, porsinya banyak. Karena penggabungan mahram itu diambil di tahap kedua sisa lunas Pak, sisa porsi. Jadi tidak dari awal. Ya. Saya paham. Berarti jumlah penggabungan mahram itu, pelimpahan dan seterusnya dan dengan kriteria-kriteria itu tidak sama rata di seluruh provinsi, kabupaten, kota. Tergantung permohonannya. Tidak, tergantung di samping permohonan juga Alokasi. tergantung alokasi kota yang sisa di masing-masing provinsi atau kabupaten. Ya tapi kan kalau misalnya sama kebutuhannya dalam 2-3 kota tertentu, lalu Bapak menetapkan lebih banyak di kota A, sementara kota B dan C lebih sedikit, itu apa alasannya? Kita tidak mungkin Pak akan menetapkan A banyak, B banyak, karena sesuai dengan nomor porsi yang ada dan nomor sisa kota yang ada. Lowong itu aja yang kemarin haji khusus tambahan 3.503 saja itu antar kabupaten kota tuh berbeda-beda Pak. Ada yang di kampungnya Pak Ketua ini Pak Nusron katanya sudah nggak ada di situ kota haji khususnya, malah nggak ada. Di Kudus ya? Reguler. Ada beberapa kabupaten kota yang lainnya itu malah nggak ada haji khususnya gitu. Yang ada malah tempat lain. Saya cuman ini Pak Saiful, saya minta Bapak ini aja dengan tegas saja, berarti pembagian mahram dan yang sejenisnya itu, penggabungan mahram dan sejenisnya itu tidak merata di seluruh Indonesia. Ini Pak, jadi sama dengan tadi mohon izin Pak Ketua, pertanyaan di awal Pak Ketua terkait distribusi kota tambahan ya. Kota tambahan ini kan rumusnya ya menggunakan jumlah waiting list di provinsi, ya jumlah waiting list di provinsi dibagi waiting list nasional. Ya. Ya, itu jumlahnya di waiting list provinsi gitu, ya dibagi waiting list nasional, ya dikali kota tambahan 10.000. Jadi contoh, ya waiting list provinsi, ya waiting list provinsi dibagi waiting list nasional kali 10.000. Contoh kayak Aceh, waiting list provinsi itu 134.345. Ya. Ya, dibagi waiting list nasional yang 5.300.000-an. Maka dia akan temu angka 257 Orang. Nah, kenapa tidak merata di masing-masing kabupaten? Karena ada provinsi yang membagi kotanya sampai kabupaten. Ada 10 provinsi. Seperti Bengkulu, ya Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Papua, dan Kaltara. Itu membagi di masing-masing kabupaten. Pasti akan kebagian. Tapi tatkala porsinya itu hanya tingkat provinsi, maka ada kabupaten yang bisa tidak kebagian. Karena apa? Kota tambahan ini diberikan kepada nomor urut.
Nah, dalam hal nomor urut di masing-masing provinsi, di masing-masing kabupaten, ada yang nomornya besar, ada yang nomornya kecil. Tatkala kota tambahan Aceh dapat 257 contoh, nomor urut 1 sampai 7, ada kabupaten yang daftar nomornya mungkin 270, maka dia akan tidak dapat. Ini karena porsinya di porsi kabupaten. Terus satu sisi yang lain, kenapa kok bisa tidak ada? Karena di dalam KMA 13 maupun undang-undang, pembagian kota tambahan itu berdasarkan waiting list maupun jumlah penduduk muslim. Nah ini kadang-kala mohon izin, ada yang penduduk muslimnya banyak, ternyata yang daftar hajinya sedikit. Ada yang penduduk muslimnya sedikit, ternyata yang daftar hajinya banyak. Ini juga akan mempengaruhi dalam pembagian. Sehingga tatkala pembagian itu pasti tidak rata. Iyalah, tapi dari pusat, Ya. begitu ada tambahan begitu, dia didistribusikan ke seluruh Indonesia kan? Iya, sesuai berdasarkan tadi Iya, rumus itu. kebutuhan-kebutuhan yang Bapak buat Iya, tadi. sesuai dengan rumus itu kita bagi rata. Bapak yakin nggak itu tidak ada yang salah misalnya dari situ? Bapak Yakin, yakin bahwa itu adil? Yakinlah, sesuai undang-undang. Loh iya, Bapak yakin nggak kalau itu sudah adil? Adil. Jadi karena ada temuan-temuan juga ini yang sangat katakanlah ya sektoral begitu dari